Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, masih ada yang pegal-pegal kakinya. Sudah sembuh. Ada yang mencari tukang pijit. Baiklah Bapak dan Ibu Rahman rahimakumullah. Jadi pagi hari ini kita akan city tour kota Makkah Al-Mukarramah. Dan nanti di akhir tempat ziarah kita akan mengunjungi Masjid Tan'im ya. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu yang mau melaksanakan umrah sunnah atau umrah yang kedua, nanti bisa kita bersama-sama mengambil mikot atau mengambil niat ya di Masjid Tan'im. Dan juga ganti pakaian ihramnya untuk yang bapak-bapak ya. Baiklah Bapak dan Ibu Rahman rahimakumullah. Seperti biasa untuk mengawali perjalanan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa safar dan harapan semoga perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga perjalanan kita tercatat sebagai amal ibadah kita di kota Makkah Al-Mukarramah ini Bapak dan Ibu. Baik, mari bersama-sama kita membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa atwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-akhlaqi al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak dan Ibu Rahman rahimakumullah. Ada yang tahu kita kemana ini pertama? Kita kemana? Tempatnya? Belum tahu? Ada yang mau naik gunung? Dari kemarin ada yang nanya kapan kita naik gunung ya. Hari ini yang mau naik gunung. Nanti kita naik gunung di Arafah ya, di Jabal Rahmah ya. Jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Tiga di antaranya adalah gunung Bapak dan Ibu ya. Dan juga nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh orang-orang pada musim haji, yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina ya. Dan
tiga diantaranya adalah gunung Bapak dan Ibu. Yang pertama nanti kita akan kunjungi Jabal Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Sur ya, yang Jabal pertama. Yang kedua, ini gunung yang kedua nanti kita akan kunjungi Jabal Rahmah. Yang ketiga Jabal Nur. Jabal Nur ya, nanti terakhir, nanti gunung terakhir yang akan kita kunjungi Jabal Nur ya Bapak dan Ibu. Ingat, Jabal Sur dengan Jabal Nur beda ya, memang penyebutannya sedikit sama, namun sejarahnya jauh sangat berbeda Bapak dan Ibu ya. Karena pernah saya membawa jamaah, begitu saya ceritakan panjang lebar tentang Jabal Sur, turun-turun, oh mas yang itu namanya Jabal Nur ya, dia bilang. Nah kan, memang namanya sedikit mirip ya. Jadi tempat pertama yang akan kita kunjungi Bapak dan Ibu pagi hari ini ialah Jabal Sur ya. Ingat Jabal Sur ini yang pertama ini. Jabal Sur. Dan Bapak dan Ibu, Jabal Sur ini adalah salah satu gunung yang paling tinggi yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan juga gunung ini adalah salah satu gunung yang bersejarah Bapak dan Ibu ya, di mana di atas puncak Gunung Sur ini, Jabal Sur ini, ada sebuah gua. Ada yang tahu nama guanya? Ada sebuah gua, namanya juga Gua Sur. Kalau Gua Hiro di Jabal Nur ya. Gua Sur namanya ya, sesuai dengan nama gunungnya. Jadi di sana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. bersembunyi atau bermalam selama 3 malam berturut-turut Bapak dan Ibu. Kira-kira kenapa ya? Nggak tahu ya. Karena Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy, ingin ditangkap, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy Bapak dan Ibu. Padahal kita tahu semua bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir dan tumbuh di kota Mekah Bapak dan Ibu. Jadi dari kecil sampai dewasa beliau berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan satu kota Mekah ini tahu Bapak dan Ibu bagaimana akhlak mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sendiri, pemuka mereka sendiri, orang pembesar orang-orang Quraisy sendiri pun yang memberi gelar Al-Amin kepada baginda Rasulullah, di mana gelar Al-Amin ini tidak pernah diberikan sebelum baginda Rasulullah dan setelah baginda Rasulullah. Al-Amin artinya orang yang paling dipercaya ya. Ini gelar tertinggi pada saat itu Bapak dan Ibu. Lalu kenapa baginda Rasulullah yang ditahu akhlak mulianya dari sejak kecil diberi gelar Al-Amin, sekarang ingin ditangkap, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy sendiri Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, semua itu dimulai ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ada lagi surat Al-Nur. apa? Al-Iqra. Al-Alaq ya. Jadi mana ketika menerima wahyu tersebut Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, di mana ditugaskan menyampaikan risalah kenabiannya, menyampaikan 2 kalimat syahadat, menyampaikan ajaran Islam Bapak dan Ibu. Dan tentu pertama-tama baginda Rasulullah berdakwah secara sembunyi atau secara sirriyah. Jadi baginda Rasulullah ketika mulai berdakwah itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Dan tentu yang didakwahi adalah keluarga-keluarga terdekat beliau dulu, sahabat-sahabat terdekat beliau dahulu ya.
Dan orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan keluarga beliau ialah istri beliau sendiri, yaitu Sayyidatuna siapa? Siti Khadijah. Ya, ini istri baginda Rasulullah, yang sekaligus orang yang paling disegani di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu, Bapak dan Ibu. Lalu dari kalangan sahabat yang pertama